Ya pemirsa, momentum perayaan Hari Kartini disinyalir memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk merenungkan perjalanan perempuan dalam mencapai kesetaraan dan keadilan. Namun demikian, di tengah semangat perayaan Hari Kartini, realitas maraknya kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak menghadirkan tantangan tersendiri. Dan untuk membahas Hari Kartini dan tantangan kekerasan terhadap perempuan, kita sudah terhubung dengan narasumber yaitu anggota Komisi 8 Ibu Atalia Praratia. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam Mbak Fatima dan juga seluruh masyarakat yang bergabung bersama Kabar Siang hari ini. Ya, Ibu melihat hari ini bertepatan dengan Hari Kartini. Sebetulnya perilaku Kartini seperti apa sih Bu di masa kini atau di zaman sekarang ini yang patut kita ajukan atau kita perilakukan? Seperti apa Bu? Ya, jadi dari Kartini sebenarnya kita banyak sekali belajar ya. Karena dari Kartini dia belajar untuk bagaimana kemudian uh, belajar bagi perempuan itu tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun gitu ya. Dari Kartini kita tahu bahwa beliau ini mendorong agar supaya kita memerangi kebodohan. Kemudian juga kita memerangi kemiskinan gitu ya, karena dengan kita punya pengetahuan, kita punya wawasan, maka kita bisa punya banyak pilihan kan gitu ya. Sehingga nanti pada akhirnya kaitannya dengan tadi kemandirian ekonomi pun bisa terdorong gitu ya. Kemudian juga tentu saja terkait dengan kesetaraan gender itu yang saya lihat dari bagaimana peran Kartini membersamai kita ya perjalanan perempuan Indonesia pada saat ini. Jadi bahwa kita ini sebetulnya penting sekali. Perempuan itu sesungguhnya bisa menjadi aktor utama pada saat ini bersama dengan laki-laki gitu ya, membersamai laki-laki, bukan hanya sebagai pendukung saja, bukan hanya berada di balik layar saja, bukan hanya kemudian dia tidak memberikan kontribusi apa-apa, tapi bagaimana kemudian perempuan bisa memberikan kontribusi yang setara juga dengan laki-laki bagi pembangunan negeri ini begitu. Baik, Bu Atalia. Bu Atalia ini kan sering sekali menyuarakan hak-hak perempuan. Nah, bagaimana Ibu Atalia melihat tantangan di masa kini masih adanya kesenjangan terhadap gender perempuan pada di masa-masa untuk politik, sosial ini seperti apa Bu Atalia melihatnya? Iya, jadi maraknya kasus-kasus yang muncul belakangan ini tentu ini membuat miris kita semua ya. Jadi kondisi ini tentu tidak boleh kita abaikan. Ini harus menjadi pendorong agar supaya kita melakukan perbaikan dari berbagai sistem. Jadi saya melihat begini, bahwa ketika kasus ini muncul, apalagi di dalam ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat berlindung bagi kita ya, apakah institusi kesehatan, apakah institusi pendidikan, apakah institusi berkaitan dengan keamanan, itu menurut saya ini menggerus justru pada dasar kepercayaan kita kepada institusi tersebut begitu. Nah, oleh karena memang penting sekali bagaimana kita melakukan perubahan sistemik secara menyeluruh begitu. Tadi saya juga baru mendapatkan berita yang tadi baru ditayangkan bagaimana ternyata di KRL pun itu banyak juga. Mungkin yang muncul hanya 1-2, tetapi ini kan fenomena gunung es. Maka memang kita ini harus tidak main-main ya. Kami sendiri di Komisi 8 ini mendorong bagaimana supaya regulasi yang sudah diterapkan. Kami ini sudah punya produk undang-undang yang mudah-mudahan bisa diketahui oleh masyarakat. Kita punya undang-undang TPKS. Undang-undang ini bagaimana melindungi perempuan dan anak begitu ya, dari mulai bagaimana pencegahan terkait dengan kekerasan seksual ya, kemudian hal-hal lain yang berkaitan sampai dengan bagaimana pendampingan hukumnya, bagaimana kemudian pendampingan korbannya, sampai kemudian agar supaya ini tidak terjadi lagi ya. Jadi ini sudah ada produk hukumnya, namun tentu penting bagi kita adalah agar supaya tidak terjadi lagi. Nah, hari ini dengan semangat Kartini kita berharap bahwa kita bisa saling melindungi. Perempuan, women support women itu menjadi sangat penting sekali. Dan bagaimana kemudian kita mendorong agar supaya seluruh instansi yang ada di masyarakat berkaitan pelayanan publik ya, khususnya bagi perempuan dan anak, itu responsif gender dan juga ramah kepada perempuan dan anak itu sendiri, seperti itu. Ya, Bu Atalia kan ini sebagai anggota Komisi 8 yang membidangi perlindungan perempuan dan anak-anak, langkah konkret apa Bu? Langkah konkret apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu bersama dengan Komisi 8 ini untuk melindungi perempuan maupun anak-anak dari kekerasan seksual itu sendiri? Seperti apa Bu Atalia? Jadi selain tadi ya produk undang-undang, jadi undang-undang TPKS yang ini sebenarnya sudah disosialisasikan dan juga diresmikan pada tanggal 12 pada bulan April tahun 2022 lalu begitu ya. Jadi adalah bagaimana fokus kita
memastikan bahwa undang-undang ini bisa tepat sesuai dengan harapan kita dan juga perkembangan masanya gitu. Nah, kemudian juga kita mendorong agar supaya seluruh instansi ya yang berkaitan, apakah itu terkait dengan pendidikan, apakah itu terkait dengan kesehatan maupun keamanan dan lain sebagainya, itu betul-betul melakukan evaluasi secara menyeluruh ya terkait dengan mekanismenya. Contohnya saja pada saat ini berkaitan dengan sistem pendidikan, maka kita tentu akan mendorong bagaimana agar supaya dari mulai penerimaan mahasiswa itu mulai rapih begitu. Bagaimana hal-hal yang berkaitan, contohnya apabila mereka akan menjadi seorang dokter spesialis, maka mereka ada tambahan, misalkan dilakukan tes atau psikotes begitu, dan hal lainnya yang berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan ke depannya, ranah apa mereka, maka disesuaikan dengan kebutuhannya nanti. Nah, termasuk juga kita juga mendorong agar supaya fungsi pengaduan publik ya terkait dengan hal yang berkaitan dengan perlindungan ini dikuatkan. Kita tahu bahwa ternyata tidak semua orang paham. Ini kalau misalkan ada kejadian seperti ini harusnya lapor kemana sih gitu? Harus ke polisi nggak sih, kok takut ya? Atau kita harus kemana? Nah, ini memang perlu sosialisasi yang lebih kuat lagi. Dan kita juga tentu mendorong agar supaya kita juga, apalagi saya dari Komisi 8, kami dari Komisi 8, kami ini mendorong agar supaya terkait dengan mitra kami, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak ini memiliki ruang yang cukup untuk kemudian mereka tidak saja fokus kepada bagaimana kaitannya dengan pelecehan seksual. Jadi satu masa ini sudah harus bergulir dari urusannya adalah mengurusi terkait dengan korban dan kasus-kasus, ke depan sudah harus fokus pada pemberdayaan perempuan itu sendiri begitu ya. Nah, jadi ini memang penting sekali untuk kita bersama-sama terkait dengan bagaimana menyiapkan sistem, menyiapkan institusi, menyiapkan lembaga yang memang mampu untuk menjadi pegangan bagi perempuan itu sendiri. Nah, saat ini kita tahu bahwa kementerian ini punya anggaran yang sangat terbatas. Saya kira seperti ini bagaimana caranya ya bisa kemudian punya ide-ide besar bagaimana untuk memberikan pemberdayaan dan perlindungan kepada perempuan. Kita juga tahu bahwa ternyata saat ini UPTD PPA itu masih sangat terbatas jumlahnya ya. Kami di 27 kota kabupaten itu tidak sampai setengahnya itu UPTD PPA-nya, sementara masing-masing tentu punya tantangan sendiri, begitu ya, punya kasus-kasus perempuan dan anak sendiri, maka kita mendorong itu saat ini. Nah, jadi kita berharap bahwa itu yang harus kita lakukan. Nah, termasuk yang terakhir ada terkait dengan kasus-kasus yang merebak saat ini, kami menginisiasi agar ada pertemuan lintas komisi, gitu ya. Kalau kaitannya dengan kasus yang terjadi di RSHS, kemudian juga yang terjadi di Garut ya, atau di institusi-institusi pendidikan kesehatan, maka kita mendorong agar ada pertemuan dengan berbagai komisi ya, di antaranya gitu ya, minimal ada di Komisi 9 terkait dengan kesehatannya, Komisi 10 terkait dengan pendidikannya, dan mungkin juga ada komisi-komisi lain yang nanti juga akan bisa memberikan masukan sehingga ini betul-betul bisa menjadi hal yang meminimalisir kondisi-kondisi seperti dan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, seperti itu. Ya, Bu Atalia tadi kan menyampaikan bagaimana peran dari pemerintah. Nah, ini bagaimana peran sekolah, keluarga, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual dan apa yang sebaiknya menjadi fokus edukasi terhadap mereka, Bu Atalia? Iya, jadi bagi kita orang tua tentu ya menjadi sangat penting sekali bagaimana pertama memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak di keluarga dulu tentu saja. Setelah itu kita lakukan pendekatan kepada sekolah begitu ya. Kita dorong kepada sekolah juga untuk kemudian memberikan seks edukasi yang tepat begitu, karena tentu masalahnya adalah bukan hanya bagaimana anak-anak kita itu tahu terkait dengan tubuhnya, tapi mereka tahu batas tubuh mana saja yang misalkan bisa dipegang oleh seorang dokter misalkan tanpa pengawasan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan bagaimana mereka tahu apa yang harus dilakukan begitu, termasuk pentingnya komunikasi terbuka. Saya kira ini penting untuk didorong gitu ya kepada anggota keluarga kita agar supaya mereka ketika terjadi sesuatu hal yang mungkin tidak membuat mereka nyaman, mereka mau untuk menyampaikan hal tersebut kepada orang tuanya kah atau kepada guru dan lain sebagainya. Dan termasuk juga kita mendorong sekali agar supaya semua elemen, termasuk sekolah, begitu ya, untuk kemudian memberikan ruang-ruang yang memudahkan serta didiknya untuk menyampaikan kaitannya dengan permasalahan yang mungkin menimpa mereka atau saluran-saluran yang
yang membuat mereka nyaman begitu untuk mereka melapor begitu ya. Jadi kita berharap bahwa ada lingkungan yang aman dan inklusif dan budaya tidak mentolerir kekerasan. Jadi saya sangat mendorong agar supaya peserta didik atau anak-anak kita itu tidak malu untuk menyampaikan terkait dengan apa yang mereka rasakan gitu. Jadi kita lihat bahwa kasus-kasus belakangan ini ternyata sudah 1 tahun gitu ya, 2 tahun dan selanjutnya itu baru mereka melapor. Ini menurut saya sedikit membahayakan. Ini artinya bahwa mereka tidak berani. Ini memang ada relasi kuasa ya antara misalkan antara guru dengan muridnya, antara kemudian misalkan orang-orang yang mereka anggap sebagai mereka yang misalkan antara kiai dengan muridnya juga, antara dokter dengan pasiennya. Jadi memang selalu ada relasi kuasa. Maka memang penting sekali kita buat saluran yang mudah. Nah, kita sebenarnya mengapresiasi Kementerian PPA karena mereka sudah mendorong hadirnya SAPA 129. Nah, hari ini saya menginformasikan juga kepada teman-teman semuanya agar supaya ketika terjadi sebuah kasus, tidak ada itu istilahnya yang kita sebut dengan kasus kecil gitu ya. Tidak ada yang istilahnya masalah kecil, tapi semua akan mendapatkan perhatian yang sama. Tapi yang paling penting adalah mereka berani speak up. Mereka harus berani bicara terkait dengan apa yang menimpa diri mereka, sehingga betul-betul ketika hal itu terjadi kita bisa dampingi bersama-sama seperti itu. Baik, Bu Atalia, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk TV One. Sekali lagi terima kasih, Bu. Selamat Hari Kartini. Terima kasih, selamat Hari Kartini untuk semua. Terima kasih.